حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pecinta zikir, pecinta salawat yang dirahmati ya Allah, kita lanjutkan pengajian pembahasan berkenaan dengan sebuah amal kebaikan terhadap kedua orang tua yang mengamalkannya, yang melakukannya sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh orang tersebut akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga pada hari kiamat. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat tersebut mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasul, nasihatilah aku dengan suatu nasihat yang bermanfaat kepadaku di dunia dan akhirat." Maka pada ketika itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masih punyakah kamu bapak dan ibu?" Laki-laki tersebut, sahabat tersebut menjawab, "Iya ya Rasul, masih. Ibuku masih sehat dan bapakku masih sehat." Kemudian Rasulullah bersabda kembali, "Apabila hak mereka berdua kamu penuhi dan kamu taati mereka, maka kamu akan memperoleh sebuah gedung di dalam surga dari tiap-tiap suap makanan yang kamu belanjakan kepada mereka berdua." Di lain waktu datang sahabat lain kepada Rasulullah seraya mengadu, "Ya Rasul, sesungguhnya aku mempunyai seorang ibu. Aku telah membelanjai dia ya Rasul. Aku telah memberinya uang ya Rasul. Aku telah memberi pakaian yang indah ya Rasul. Aku selalu menjaganya ya Rasul. Akan tetapi orang tuaku selalu menyakitiku dengan lidahnya. Apakah yang mesti aku perbuat?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Tunaikanlah haknya, terus engkau berbakti kepadanya, walaupun orang tuamu menyakitimu dengan lidahnya." Kemudian Rasulullah bersumpah, "Wallah, demi Allah, sekiranya kamu potong dagingmu, berbakti kepada kedua orang tuamu, tamsilannya, namun engkau tetap belum dapat melunasi seperempat haknya. Tidakkah kamu mengerti bahwa syurga berada di bawah telapak kaki para ibu?" Kemudian laki-laki tersebut diam, seraya dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berkata apa-apa kepada ibuku." Selanjutnya laki-laki tersebut datang kepada ibunya, lalu mencium kedua telapak kakinya seraya berkata, "Wahai ibundaku, seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh aku berbuat, selalu berbakti kepadamu, wahai ibunda." Dan di dalam mau'idhah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan," demi Allah yang telah membangkitkan aku sebagai seorang nabi yang membawa kebenaran, "Ma min 'abdin razaqahullahu ma lam thumma barra walidayhi," tidak ada seorang hamba pun yang dikaruniai harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian harta tersebut, kekayaan tersebut dia pergunakan sebahagiannya untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya,
Dia mempergunakan sebagian harta tersebut untuk membuat orang tuanya bahagia. Rasulullah melanjutkan, ketahuilah, illa kana ma'i fil jannah, kecuali dia akan tinggal bersamaku di dalam syurga. Faqala, lalu seorang sahabat menanyakan, ya Rasulullah, fa in lam yakul lahu walidani fid dunya fama yaf'al? Wahai Rasulullah, bagaimana bila di dunia sekarang ada yang tidak lagi mempunyai ibu bapa? Apakah yang harus diperbuat? Qala, Rasulullah menjawab, yatasaddaqu anhuma bi'it'amit ta'am, bersedekahlah untuk mereka berdua dengan memberi makanan pada fakir miskin, kepada yang membutuhkan, wa qiraatil Qur'an awid du'a, dan membaca Al-Quran ataupun dengan mendoakannya. Fa in tarakahuma faqad aqahuma wa man aqahuma faqad asa. Jika semua itu ditinggalkannya, tidak dilakukannya, ketahuilah, sesungguhnya dia telah durhaka terhadap ibu bapaknya. Ibu bapaknya tiada lagi, dia tidak pernah bersedekah makanan yang pahalanya diniatkan kepada kedua orang tuanya. Ibu bapaknya tiada lagi, dia tidak pernah membaca Al-Quran yang pahalanya diniatkan untuk kedua orang tuanya, ataupun tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah menegaskan, waman aqahuma faqad asa, maka benar-benar dia telah bermaksiat. Waqala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, ma min abdin sallal faridata wa da'a liwalidayhi bil maghfirati illa stajaballahu subhanahu wa ta'ala lahu du'a'ah. Dan tidak seorang hamba pun yang apabila selesai salat fardu lalu mendoakan kepada kedua ibu bapaknya, mendoakan keampunan bagi kedua orang tuanya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memperkenankan doa-doanya. Wa ghafara lahu bi barakati du'ai lahumma walau kana fasiqin. Sedangkan dia sendiri pun akan diampuni semua dosanya berkah doanya untuk kedua orang tuanya, sekalipun ibu bapaknya seorang fasik. Ini pelajaran yang sangat berharga, sangat besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sigianya bagi kita yang tidak lagi memiliki kedua orang tua, mereka telah meninggal dunia. Kita sering-seringlah bersedekah semampu kita, yang pahalanya kita niatkan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Dan kita selalu mendoakannya di setiap selesai salat fardu, sekurang-kurangnya 1 kali, Allahumma ghfir li dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dan kalau sekiranya ada waktu kita membaca Al-Quran walau hanya surat Al-Fatihah, dan niatkan pahala untuk kedua mereka. Kan tetapi seandainya mereka masih ada, ataupun salah satu dari mereka masih ada, kita berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan orang tua kita, untuk selalu membuat mereka tersenyum, untuk selalu membuat orang tua kita senang kepada kita. Karena keridhaan Allah terdapat di dalam keridhaan ibu dan bapa. Begitu juga hati-hati murka Allah juga terdapat pada murkanya kedua orang tua. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, ampunilah semua dosa kedua orang tua kami. Rezekikanlah untuk kedua orang tua kami husnul khatimah, dan berilah kepada kedua orang tua kami kemerdekaan daripada azab kubur dan kemerdekaan daripada api neraka. Tiada tempat kami mengadu melainkan kepada Engkau, wahai Zat yang Maha Menciptakan, wahai Zat yang Maha mengabulkan di setiap permintaan hamba. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.